mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Mari kita lanjutkan lagi belajar bersama kita. Tentunya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam curahan nikmatnya, dan juga setelah kita mengaturkan salam dan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga taufik darinya, alhamdulillah kita masih pada pembahasan an-naskhu, ya, kaitannya dengan nasakh dalam syariat kita, yang mana kemarin kita telah mempelajari syarat-syarat dari nasakh, ya, syarat dari apa? Nasakh kemarin ada 3 syarat. Yang pertama, tidak bisa atau terdapat udzur untuk menjamakkan antara 2 nas yang bertentangan tersebut, tidak bisa dijamakkan. Kemudian yang kedua, harus diketahui mana yang lebih terakhir, ya, mana yang menjadi nasikh. Bisa dengan nas, bisa dengan kabar dari sahabat, ataupun dengan tarikh, ya, dengan sejarah. Kemudian yang selanjutnya adalah tetapnya nasikh tersebut, ya, tetapnya nasikh tersebut. Bahkan jumhur mensyaratkan bahwasanya harus yang menasikh harus lebih kuat daripada yang dimansukh, ya kan? Tuh, kemarin telah kita pelajari, atau minimalnya semisal, setara. Maka di sini sekarang kita akan masuk pembahasan yang selanjutnya. Oh, ini sudah juga, ya? Aqsamun naskhi sudah, ya, dibagi menjadi 3, ya, ditinjau dari apa? Nas yang dihapus hukumnya, lafadznya masih ada, dihapus lafadz hukumnya masih ada, dan yang ketiga adalah dihapus hukum dan juga lafadznya. Sekarang yang nomor 3 ini, ya, Pak, ya? Ya, nomor 3. Sekarang yang nomor 3, yang nomor 1 dihapus hukumnya, ya, lafadznya masih. Kemudian yang kedua dihapus lafadznya, hukumnya masih ada. Sudah kita baca. Nah, sekarang yang ketiga, ats-tsalitsu, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala ats-tsalitsu ma nusikha hukmuhu wa lafdhuhu kanaskhi ashril rad'ati as-sabiqi fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Wa yanqasimun naskhu bi'atibarin nasikhi ila 4 aqsamin. Al-awwalu naskhul Qur'ani bil Qur'an, wa mithaluhu ayatul musabarati. Oh iya, ya, terjemahkan dulu, Pak. Yang ketiga, apa yang hukumnya dihapus dan lafadznya, seperti penghapusan 10 persusuan sebelumnya pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan nas ditinjau dari yang dihapus dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penghapusan Al-Quran dengan Al-Quran, contohnya 2 ayat. Orang sabar. Oh iya. Ats-tsalitsu qala al-mu'allif rahimahullah, ats-tsalitsu ma nusikha hukmuhu wa lafdhuhu. Apa-apa yang dinasakh hukum sekaligus lafadznya, kanaskhi asyri rada'at as-sabiq fi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ya, contohnya apa? Nasakh 10 susuan yang telah lalu, sebagaimana di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dulu 10 kali susuan, kemudian apa? Menjadi berapa sekarang? 5, ya, gitu, menjadi 5. Ketika sudah 5 persusuan masing-masing itu mengenyangkan si bayi tadi, menjadilah ibunya adalah ibu apa? Bu sepersusuan, seperti itu.
kemudian si anak menjadi anak sepersusuan, kemudian anak dari ibu tadi itu, anak-anak ibu tadi, anak kandungnya itu adalah saudara-saudara dan saudari-saudari apa? Sepersusuan. Dan ini hanya khusus pada bayi yang apa? Yang menyusu tadi, tidak menyebar kepada saudara kandungnya dia. Ya, selama saudara kandungnya ini tidak menyusu juga kepada siapa? Ibu sepersusuan tadi. Jadi yang ada hubungan sepersusuan hanya bayi sama ibunya, sama apanya? Anak-anaknya. Nah, ini seperti ibaratnya seperti anaknya sendiri. Maksudnya itu dia juga mahram baginya dan juga bagi saudari-saudarinya yang sepersusuan. Tapi kakak bayi ini, adik bayi ini kalau tidak nyusu kepada ibu ya tidak. Jadi ajnabiyah gitu. Baik, terus wa yanqasimu an-naskhu bi'tibarin nasikhi ila arba'ati aqsamin. Dan nasakh ditinjau dari yang menasih. Jadi nasihnya, kalau kemarin kan apanya? Mansuhnya ditinjau dari apa? Yang dihapus. Sekarang ditinjau dari yang menghapus. Kalau ditinjau dari yang dihapus ada 3. Dihapus hukumnya, lafadznya masih. Yang kedua dihapus lafadznya, hukumnya masih. Dan yang ketiga tadi dihapus hukum sekaligus apa? Lafadz. Nah sekarang kita masuk ditinjau dari yang menghapus, itu terbagi menjadi 4. Apa saja itu? Tadi sudah dibaca yang pertama, al-awwalu naskhul Qur'ani bil Qur'an. Jadi penghapusan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, maksudnya itu ayat di dalam Al-Qur'an dihapus dengan ayat yang lain yang ada di dalam apa? Al-Qur'an. Wa mithaluhu ayatal musabarah. Contohnya adalah 2 ayat musabarah, perintah untuk bersabar. Nah, ini ya, pada surat apa kemarin? Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal. Ya kan, itu pada surat Al-Anfal itu adalah perintah untuk apa itu? 65 sampai 60 berapa? 62 ayat tentang musabarah. Terus yang kedua? Bismillah. Asani naskhul Qur'ani bisunati walam ajid lahu misalan saliman. Yang kedua? Asalisu nashul sunati bil Qur'ani wa misaluhu nasu istiqbalil baitil maqdisi asabitil bisunati istiqbalil ka'batil wasabiti biqaulihi ta'ala fawali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Baik. Yang kedua, menaskah Quran dengan sunnah, dan tidak aku dapati contoh yang sahih. Nah, berarti ini tugas. Ya kan? Beliau belum menemukan contoh yang selamat, yang pas gitu ya. Tidak berarti bahwasanya tidak ada, sebagaimana dalam kaidah ya, adamu ilmika bi syai' la yadullu ala adami syai'. Ya, apa Pak? Ulangi Pak. Adamu ilmika bi syai'in la yadullu ala adami syai'i. Jelas Pak? Coba. Mana nih? Tuh, tulis. Mas Ketut yang lulusan pondok ini tulis. Ada no banyak sih. Adamu ilmika bi syai'in. Ya. Dihapus dulu no, Mas. Dihapus dulu. Oh dibalik. Oh iya canggih nih, gak tahu saya. Ngapain saya dulu ngapain ya? Kayak saya ngajar kelas 1 ngantek kemeng tengah. Dibalik ternyata bisa itu. Oh, enggak usah, siapa sih? Mal soleh besok kan dipakai. Nanti habis itu dihapus ya. Jangan terus ini ngapa nulis kayak gini, nanti dibaca orang
apakah gerangan ini kan gitu. Padahal ini bahas ini. Adamu ilmika bi syai'in la yadullu ala adami asyai'i. Ini dia ya. Nih. Terus ahli semua nih. Paling terjemahkan ini. Adamu ilmika bi syai'in la yadullu ala adami syai'. Ya. Apa ini Pak Okta, terjemahnya apa nih Pak? Tidak adanya pengetahuan mereka terhadap sesuatu. Kamu terhadap sesuatu tidak menunjukkan tidak adanya sesuatu itu. Ya, tuh kurang lebih seperti itu mana ya. Maknanya adalah itu. Adamu ilmika, ya, ketidaktahuanmu pada sesuatu tidak menunjukkan tidak adanya sesuatu itu. Ya, di sini syai' yang depan nakirah, yang belakang pakai ta'rif. Ini namanya ta'rif ahdiyah. Di syai' yang bawah sama dengan syai' yang atas, gitu ya. Jadi ketidaktahuanmu terhadap sesuatu tidak menunjukkan sesuatu tadi itu tidak ada. Nah, ini kan walam ajid lahu misalan saliman, aku belum mendapati contoh yang pas. Ya, berarti ini tidak menunjukkan, perkataan beliau ini tidak menunjukkan apa? Tidak ada, berarti ada. Maka jadi apa? Ditugas. Ya, silakan. Tugas. Loh, kalau nggak ada nashul Quran bil sunnah ditulis loh sama beliau. Dan beliau kan nggak tahu mungkin. Iya. Ya mungkin pas nulis ini ya, insya Allah setelah itu ya ini kan ditulis untuk apa coba? Pelajaran apa? Ini ditulis untuk orang SMA di sana. SMA sana ini loh. Kita umur. Iya kan mukadimahnya gitu kan. Orang kuliah ya tebel enggak segini loh. Lah, lisanati tsalitsah atsanawiyah. Tuh. Ya, untuk kelas 3 aliyah, tsanawiyah. Di sana tsanawiyah, sini aliyah namanya. Iya. Ya contoh yang pas. Saliman itu maksudnya pas. Ya. Lah sekarang insya Allah kita tanya kepada siapa? Ya, beliau itu saya Google itu adalah tidak menjawab, tidak berani menjawab secara langsung. Dia hanya apa? Ya menunjukkan. Oh tentang ini bisa jenengan tanyakan fulan. Klik. Searching engine. Baik, kita lanjutkan. Atsani nashul Qur'ani bisunnati, ya, penghapusan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dengan sunnah. Ini menjadi tugas. Ya, yang saya temukan satu ya, misalnya satu. Banyak sebenarnya tapi saya tulis satu. Contohnya apa, Pak? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Ya kan? Telah ditulis lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini saya tulis di sini. Surat Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum, ditetapkan untuk kalian, diwajibkan untuk kalian. Idza hadara ahadakumul maut, jika salah satu dari kalian itu adalah istihdar sakaratul maut atau mendekati kematian. In taraka khairan, kalau dia meninggalkan kebaikan, maksudnya itu meninggalkan harta. Apa yang diwajibkan, apa yang dikutiba tadi itu,
al-wasiyah. Diwajibkan nulis wasiat lil walidain, wasiat tersebut untuk kedua orang tua wal akrobin, dan untuk apa? Karib kerabat, bil ma'ruf dengan baik, haqqan 'alal muttaqin, haknya orang yang bertakwa. Ini kan dari sini berarti orang yang punya harta itu nulis wasiat untuk siapa? Orang tuanya, dan untuk kerabatnya, ya kan, anaknya, saudaranya, ya kan, kakaknya, adiknya, gitu kan. Sawah A itu untuk baik untuk ibu, sawah B untuk Mas E, ya kan. Kebun sawit yang 10 hektar di Kalimantan itu untuk, nah, ya kan, ditulis. Nanti meninggal terus di apa? Dibagikan, ya kan, wasiat. Ya, ternyata ini sudah apa? Dimansuh, ya, dinasakh. Dengan apa? Hadis Nabi, la wasiyata li warisin, tidak boleh, tidak ada wasiat untuk apa? Ahli waris, ya. Walidain, bapak, ibu, itu kan ahli waris, ya kan. Akrobin, anak, saudara, itu kan apa? Ahli waris. Maka ayat tadi itu dinasakh dengan hadis, gitu ya. Itu contohnya itu. Nah, antum cari yang lain, banyak insyaallah. Terus asal-itu yang ketiga, naskhus sunnati bil Quran, ya, nasakh sunnah dengan Al-Quran, menghapus hukum yang ada pada as-sunnah dengan Al-Quran. Wa mithaluhu naskhu istiqbali baitil maqdis ats-tsabit bi sunnati bi istiqbalil ka'bati ats-tsabit bi qoulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Contohnya adalah penghapusan menghadap Baitul Maqdis. Jadi dulu kaum muslimin ketika sholat menghadapnya mana? Baitul Maqdis. Itu sabit dengan sunnah, tetap dengan hadis Nabi, perintah Nabi untuk kalau sholat menghadap Baitul Maqdis. Itu dihapus dengan menghadap kepada Ka'bah yang tetap dengan apa, Pak? Al-Quran, yaitu ayat surat Al-Baqarah. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram, menghadap masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun engkau berada, palingkanlah wajahmu syatrah, menuju ke arah masjidil haram. Nah, ini Ka'bahnya berarti apa? Tadinya kiblatnya, ya, fanya kiblatnya tadinya menuju mana? Baitul Maqdis, yang ini tetap dengan hadis, dengan as-sunnah, dihapus dengan ayat Al-Quran. Ini berarti naskhus sunnati bil Quran. Nah, sekarang yang keempat, silakan. Lanjut yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ta'ala ar-rabi naskhus sunnati bis sunnati. Wa misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum anin nabidi fil awiyati fasrobu fima situm wala tasrobu muskiron. Yang keempat, menasakh sunnah dengan sunnah. Contohnya pada perkataan Rasulullah SAW, dahulu aku melarang kalian dari nabi pada di tempat-tempat yang disimpan di tempat-tempat, maka minumlah padanya sesuai dengan yang kalian mau, dan janganlah meminum yang memabukkan. Baik. Ar-rabi'u yang keempat, naskhus sunnati bis sunnati, menghapus as-sunnah dengan as-sunnah. Wa mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum 'anin nabidhi fil aw'iyati. Dahulu aku melarang kalian 'anin nabid, dari nabid. Nabid ini bahasa kita nabes. Tahu nabes, Pak? Kurma cemplungin apa? Air. Lalu airnya diminum. Dulu itu tidak boleh. Ya kan? Gitu. Ya. Nabid, nabes. Nah, itu. Pergeseran apa, Pak? Pergeseran bahasa. Ya kan? Dahsyat.
Itu dari bahasa Arab, Pak. Dahsyah. Itu ya, dal, ha, dan shin terus apa? Tak marbutoh. Dahsyah. Dahsyah, dahsyat, dahsyat. Sama, Pak. Nabil, nabil, nabit, nabet, nabes. Nah, gitu. Ya. Dulu aku melarang kalian dari nabil di dalam wadah, ya. Fashrabu fi ma syi'tum. Sekarang minumlah apa yang kalian kehendaki. Tapi apa? Wala tashrabu muskiran, dan jangan minum yang memabukkan. Karena kalau dibiarkan terus lama-lama Bapak jadi muskir, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka illahnya itu bukan kandungan, tapi apanya, Pak? Tapi apanya, Pak? Efeknya, ya kan? Ini memabukkan apa? Kandungannya kita nggak tahu. Kalau yang ada, mohon maaf ya, kalau yang ada alkoholnya berarti apa? Ini haram, tidak boleh karena ada alkoholnya. Zaman Nabi apa tahu ini ada alkoholnya apa enggak? Ya kan? Nah, maka apa? Patokannya ini muskir apa tidak? Kullu muskirin haram. Qaliluhu wa kathiruhu. Setiap yang memabukkan maka dia apa? Haram. Sedikit atau banyak. Kalau belum berarti apa? Tidak, ya kan gitu. Maka insya Allah tape hukumnya halal. Ya, kira-kira tape ada alkoholnya enggak? Nah, ya kan gitu. Tapi kalau tape sudah mungkin 2 pekan apa 3 pekan terus kalau makan itu jadi apa, Pak? Ngeliang gitu, nah sudah menjadi apa, Pak? Haram gitu ya. Atau enggak tahu dengan berapa untuk berubah jadi itu saya enggak tahu ya, Pak. 6 bulan atau berapa enggak tahu ya. Kan orang-orang kafir itu semakin lama disimpan apa, Pak? Maka harganya semakin mahal. Ada tulisannya apa itu 1908. Wah, ya kan? Itu harganya mahal sekali, gitu kan? Nah. Memang gitu. Jadi kalau baru sehari insya Allah ya nggak apa-apa ya, cemplungin apa kurma lalu dia apa diminum airnya, nggak apa-apa. Ini ada dalilnya ya. Berarti apa? As-sunnah dihapus dengan apa, Pak? As-sunnah. Baik. Lah hikmahnya apa? Kenapa kok nggak langsung satu paket ini jalankan aja, ya kan? Kenapa harus ini dulu pertamanya, lalu dia apa, Pak? Di amandemen, dirubah, hikmahnya apa, ya kan? Silakan. Bismillah. Inashi hikmun muta'addidatun minha. Al-awwal mura'atu masalihil ibadi bitasri'i ma huwa anfa'u lahum fi dinihim wa dunyahum. Sebelum dilanjutkan juga mau tanya, itu al-awalu apa al-ula? Al-ula. Al-ula, ya. Al-hikmah, al-hikmatul ula. Terus 2, as-tsaniyah. As-tsaniyah at-tatawwuru fi tashri'i hatta yablughul kamala. Hikmah nasih. Untuk nasih ada hikmah yang banyak, diantaranya yang pertama penjagaan maslahat hamba-hamba dalam syariat, Pensyariatan. di dalam pensyariatan apa-apa yang mana ia lebih bermanfaat bagi mereka di dunia mereka dan di agama mereka dan dunia mereka. Yang kedua, berkembangnya di dalam pensyariatan hingga mencapai kesempurnaan. Baik. Hikmatun naskhi, hikmah dari adanya nasakh. Itu apa hikmahnya? Lin naskhi hikamun muta'addidatun minha. Nasakh itu punya hikmah yang sangat banyak. Di antaranya, namanya di antaranya ini berarti 4 ini belum apa, Pak? Belum semua. Tugas cari 2 lagi. Iya kan? Nah, Imam Syafi'i semalam merenungi hadis ya Aba Umar madza fa'ala bin Nugair, dapat berapa itu? 1000 ya. Masya Allah, dapat 1000 faedah ya. Sampai muridnya Imam Ahmad itu gumun, iki jari Imam Syafi'i guruku kok enggak sholat malam. Nah, ternyata merenungi, dan pendapat beliau tafaqquh fiddin itu lebih baik daripada apa? Nafilah. Kenapa? Karena kalau nafilah untuk siapa? Diri sendiri. Kalau
Ilmu untuk siapa? Untuk semua orang. Bukan berarti aku rasa sholat sunnah. Terus apa Pak? Langsung sinau. Tidak. Tidak seperti itu ya. Ada tafadhulul a'mal. Ada apa Pak? Tafadhulul a'mal ya. Apa bertingkat-tingkatnya amal yang paling ya termasuk yang paling komplit ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahaili. Ya kan? Gitu. Jadi yang menentukan lebih mulia apa tidak satu tadi salah satunya ya manfaatnya. Yang kedua apa Pak? Waktunya. Yang ketiga apalagi Pak? Kondisi. Ya kan misalnya apa kondisi ya? Orang yang kesusahan dengan orang yang longgar, podo-podo sedekah lebih mana? Ganjaran lebih besar mana Pak? Susah dia masih susah tapi masih apa? Bisa sedekah begitu. Ya. Terus misalnya tempat ya, sholat di Masjid Ibnu Utsaimin sama di Masjidil Haram ya beda. Ya kan? Atau di rumah ya yang kita semua bisa di rumah sama di mana Pak? Di masjid beda. Gitu ya. Itu banyak faktornya banyak gitu. Kira-kira kalau mohon maaf mungkin ya kalau dapat saya ya sholat malam terus sama dapat cuma satu faedah ya sama sholat malam ya kalau saya menurut saya lebih mulia apa? Sholat malam karena habis itu kan bisa cari faedah ya kan ya gitu. Lah kalau 1000 ya kira-kira habis kan waktu semalam itu kan gitu. Lah kalau cuma satu saya ada satu faedah ya sholat dulu ya toh habis itu apa? Faedahnya itu kan gitu. Nah, mungkin pas habis sholat dapat apa Pak? Faedah. Nah, Imam Syafi'i 1000 ya mungkin habis kan semalam itu gitu. Terus apa yang pertama Pak? Al-ula mura'atu masalihil ibad bi tasyri'i ma huwa anfa' lahum fi dinihim wa dunyahum. Yang pertama adalah mura'ah, memperhatikan maslahat-maslahat para hamba dengan mensyariatkan apa yang dia lebih bermanfaat untuk mereka di agama mereka dan juga dunia mereka. Ya kan seperti itu. Bagi agama mereka dan dunia mereka yang lebih manfaat. Contohnya apa Pak? Ziarah kubur. Tadinya diapain Pak? Dilarang. Kenapa? Ini madharat untuk agama karena baru saja keluar dari kekufuran. Nanti kalau ziarah malah apa Pak? Minta kepada apa? Penghuni kubur ya kan. Lama-lama sudah kuat imannya. Lalu apa Pak? Dibolehkan agar supaya apa? Beda loh Pak. Orang itu doakan di rumah sama di mana Pak? Kira-kira kusuk mana? Maksudnya doakan untuk sohibul kabarnya loh. Bukan berdoa kepadanya ya kan ya. Kusuk mana kira-kira? Ya kusuk ketika di hadapan ini orang tua kita kan? Gitu. Ya kan? Gitu. Karena kita akan otomatis pikiran kita akan lebih lebih teringat, lebih ikatannya akan lebih nyambung lagi seperti itu. Dan yang kedua akan manfaatnya apa? Mengingatkan kita kepada Bapak kematian seperti itu. Pasti itu ada manfaat, lebih bermanfaat baik segi agama dan juga apa? Dunia misalnya apa? Ziarah kubur ya. Masa uang ziarah enggak ngeresiki apa? Kuburan kan misalnya dunia loh ya. Diresiki kayak apa kayak gitu kan? Misalnya wallahu alam ya kan seperti itu mungkin. Ya kan? Mesti ya kan dan seterusnya. Terus yang kedua, at-tatawwuru fi tasyri'i hatta yablughal kamal. Ya kan yang kedua adalah tatawur ya, bertahap fi tasyri' di dalam apa? Pensyariatan hatta yablughal kamal sehingga sampai derajat yang sempurna. Nah, itu jadi bertahap. Karena apa? Kalau langsung del begitu ya pasti akan ada apa? Malah terjadi sesuatu yang tidak baik, madharat. Ya kan? Sebagaimana kita, ya kan? Baru kelas 1 langsung dikasih pelajaran kelas berapa Pak? 3 atau komplit nih pelajaranmu jebret. Ya sudah, akan muntah. Ya kan? Gitu. Pusing, ya kan? Bertahap. Ya kan? Seperti itu. Sedikit demi sedikit. Ya kan? Enggak ada orang makan sepiring langsung dia apa? Jejel ke. Ya, enggak ada. Hatta orang yang bisa makan banyak, pasti apa Pak? Enggak, maksudnya orang yang bisa makan banyak itu pasti ya sedikit-sedikit. Enggak mau langsung apa Pak? Enggak mungkin itu ya kan gitu. Demikian pula syariat. Karena itu Aisyah mengatakan seandainya yang pertama kali turun itu la taznu. Jangan apa? Zina. La zanau. Mereka semua akan malah apa Pak? Berzina. Jadi
bertahap. Akidah dulu ya kan? Itu. Terus apa Pak? Baru kuat akidahnya. Orang itu kalau udah kuat akidahnya, meninggalkan perkara yang haram akan menjadi apa? Mudah. Ya kan? Nah, tapi kalau yang mohon maaf misalnya yang belum kuat dorongan imannya, dorongan bahwasanya dia takut dengan azab Allah, ya, aku ingin sono iki angel banget tahu. Ya kan gitu, masih ada berarti kan dorongan rohaninya itu memang belum apa Pak? Kuat. Kalau udah kuat sahabat haram khamr langsung dia apa? Ya? Dibuang itu. Ya mungkin gendong-gendong nggak tahu saya, dibuang semua. Padahal dulu itu termasuk ya sesuatu yang kan karena sudah kuat walaupun sudah kayak ini es teh apa ya kan gitu ya dibuang, masya Allah. Dan pensyariatannya itu apa namanya, bertahap. Pertama apa, dianjurkan ini ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Selanjutnya apa Pak? La taqrabus shalah wa antum sukara. Berarti ketika sholat tidak boleh apa? Mabuk. Berarti dulunya boleh gitu. Mungkin ada orang sholat apa? Mabuk kan gitu. Lama-lama apa Pak? Inamal khamru wal maisiru, ya kan? Wal ansabu apa itu? Wal azlam apa dan seterusnya itu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu, tinggalkanlah. Gitu kan? Ini amalnya setan, tinggalkan. Lama-lama apa Pak? Haram langsung apa? Dibuang, masya Allah. Bertahap. Terus yang ketiga silakan. Satu ikhtibarul mukallafina bisti'dadihim liqabulid tahawuli min hukmin ila akhara wa ridahum bidzalik. Ar-rabi'atu ikhtibarul mukallafina biqiyamihim biwazifatil syukri idza kana an-naskhu ila akhaffa wa wazifatis sabri idza kana an-naskhu ila athqala. Yang ketiga yaitu ujian bagi mukallaf, yaitu untuk mempersiapkan menerima perubahan hukum ke hukum yang lain dan keridhaan mereka terhadap perubahan tersebut. Yang keempat, ujian bagi mukallaf, yaitu untuk penegakan tugas bersyukur apabila nasih itu ke hukum yang lebih ringan, dan tugas untuk bersabar apabila nasih itu ke hukum yang lebih berat. Baik, As-salisah ikhtibarul mukallafin bisti'dadihim liqabuli tahawul min hukmin ila akhara wa ridahum bidzalika. Yang ketiga adalah ujian bagi kita semua mukallaf, bagi para mukallaf, orang-orang yang dibebani syariat, bisti'dadihim, dengan persiapan mereka untuk menerima perubahan dari sebuah hukum kepada hukum lainnya dan keridhaan mereka dengan hal tersebut. Jadi ujian ini kita ridho apa tidak gitu ya. Ini ujian ya untuk mengetahui mana imannya yang paling kuat, seperti itu. Ar-rabi'ah, yang keempat, ikhtibarul mukallafin biqiyamihim biwazifati syukri idza kana an-naskhu ila akhaffa wa wazifati sabri idza kana an-naskhu ila athqala. Yang keempat, menguji para mukallaf biqiyamihim, ya, dengan melaksanakan mereka itu tugas bersyukur jika nasah tersebut menuju yang lebih ringan. Maksudnya dites, ini orangnya syukur enggak? Kalau nasahnya apa Pak? Dari yang A ke lebih ringan. Wa wadzifatis sabr, dan tugas bersabar. Idza kana nasu ila athqala. Jika nasahnya itu dari yang A menuju lebih apa Pak? Lebih berat. Ini orangnya sabar apa tidak? Ya, contoh yang menjadi ringan apa Pak? Tadi melawan berapa Pak? 1 banding berapa? 1 banding 100 menjadi 1 banding 10 menjadi 1 banding 2, ya kan? 1 banding berapa? 10 menjadi 1 banding 2. Jadi menjadi ringan. Kita harus berapa Pak? Bersyukur. Atau menjadi lebih apa Pak?
berat. Maunya kita dulu boleh makan apa, minum apa Pak? Khamar. Menjadi apa Pak? Kita sabar apa tidak? Sabar itu apa? Tarku kan. Sabar itu bukan tarku. Habsun nafsi, nahan diri. Ya kan? Anisyai'i dari sesuatu itu nama sabar. Jangan apa Pak? Jangan apa? Pengen atau ada pertanyaan, jane rasanya piye atau gimana ya kan? Tapi kita tahan diri kita karena ini hukumnya apa? Haram. Minimalnya kan begitu. Apa iya dan seterusnya ya kan? Mosok toh? Karena kaidah mengatakan apa? Apa itu Pak? Intinya adalah yang maknanya adalah laisal ilmu kal muayyanah. Ilmu tidak sama dengan apa Pak? Muayyanah. Muayyanah itu apa? Lihat langsung atau apa Pak? Merasakan sendiri. Diberitahu tidak sama dengan apa Pak? Praktek dewe kan gitu kan. Gitu. Oh, gue mumet gue tenan, bahaya. Ya kan? Gitu. Udah. Cik cilik ojo kan begitu. Malah dia apa menjadi apa Pak? Nah, padahal kita penasaran tapi ditahan oleh apa Pak? Keimanan kita ini tidak boleh. Nah, itu menjadi apa Pak? Wadifah tugas bersabar, gitu ya. Baik, yang alhamdulillah sudah selesai ya, sudah selesai. Tugasnya ada dua Pak ya. Yang besok nyari ini dulu aja. Nyari apa Pak? Nyari bukan. Besok adalah nyari apa Pak? Tadi contoh. Besoknya lagi apa? Iya yang kan yang nomor berapa itu tadi? Nomor 2 kan? Nashul Qur'ani bi sunnati. Besoknya lagi teman yang akan datang baru yang hikmahnya 2 lagi. Kalau misalnya Ustadz sekaligus alhamdulillah. Gus. Peserta? Semuanya. Jadi PR-nya 2, mencari contoh nashul Quran bis sunnah sama apa Pak? Hikmah tambah berapa? 2 lagi. Hikmah adanya nasakh 2. Tambah 2 lagi. Ya. Maksimal ada berapa? Kok ada 6 gimana? Loh, enggak, ini loh. Ini kan linnashi hikamun muta'addidatun. Oh ya terlambat, mohon maaf, saya terangkan lagi. Linnashi hikamun muta'addidatun minha. Untuk nasih itu terdapat hikmah yang sangat banyak. Beliau mengatakan apa? Banyak. Minha, apa minha itu? Di antaranya, namanya di antaranya berarti 4 ini belum apa? Belum semua, bukan pembatasan. Mungkin ada 1000 kita nggak tahu kan? Atau ada 2000 kita nggak tahu ya kan? Nah, cari 2 saja. Kita kan nggak tahu Imam Syafi'i dari ya Aba Nugair, madza fa'ala bin, ya Aba Umar, madza fa'ala bin Nugair. Kalau kita apa ini faedahnya? 5 itu sudah ngepol kita kan ya. Masya Allah. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya. Bismillah. Al-akhbar. Nah ini sama dengan mirip dengan pembahasan apa Pak? Mustalah hadis. Jadi insya Allah kita cepat saja nggak apa-apa. Kan sama ini. Nggak cepat, bukan dilompati kita baca. Ya agak ringan-ringan saja. Ya. Terus al-akhbar. Silakan. Baca. Al-akhbar. Sebentar ya. Kenapa di sini ada pelajaran mustalah hadis, maksudnya akhbar di sini masuk? Karena kan ada kaitannya dengan apa Pak? Istimbatul adillah. Dan istimbatul adillah itu kan bagian dari mana Pak? Usul fikih. Dari mana tahu ini nasnya atau dalilnya ini sahih? Kalau tidak dengan apa Pak? Ilmu hadis kan, ilmu mustalah hadis. Sehingga kan tadi dikatakan salah satu syarat nasih itu harus apa Pak? Yang nasih tadi harus apa Pak? Yang ketiga, subutun nasih. Lah ini taunya dari mana? Ini subut apa enggak? Ya ini kan al-akhbar. Jadi hadisnya itu tetap itu berarti tidak mardud, makbul. Silakan. Ini tetap bagian usul fikih ya Pak?
Bagian usul fikih. Nah, kalau yang itu kemarin pelajaran kemarin ada usul fikih yang punya Syekh Sa'di sama Syekh Utsaimin itu apa tuh bedanya? Sama mana? Yang qawaid fikih itu loh, Kak. Qawaid fikih. Iya. Qawaid itu qawaid fikih. Dia mengumpulkan masalah-masalah fikih dalam satu kaidah sehingga lebih gampang. Permasalahan fikih dikumpulkan dalam kaidah yang ringkas. Sehingga kalau ada kejadian yang mirip itu bisa kita nggak hafal dalilnya, merujuknya kemana? Kaidah. Dan itu bukan dalil ya, bukan dalil, tapi untuk gampangannya itu rumus cepat, bukan rumus apa Pak? Bukan rumus asli, ya. Itu rumus bukan, itu hanya perantara saja. Jadi permasalahan ini dikumpulkan dalam satu kaidah, ya kan begitu. Misalnya saya tadi bingung saya ini sudah wudu belum ya, gitu kan? Sudah wudu belum ya? Lah kamu habis apa? Tadi saya habis ini loh, habis sholat zuhur, dan saya itu keluar, ya kan? Nah, keluar, kemudian saya masuk masjid kan sholat tahiyatul masjid, saya itu tadi saya udah wudu belum ya? Udah wudu belum ya? Udah batal belum itu? Boleh nggak ini saya sholat? Apa kaidahnya Pak? Al yaqinu la yazulu bisyak, ya kan? Al aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya masih tetap hukumnya sebagaimana yang ada, ya kan? Seperti itu. Berarti kamu masih suci. Itu dalilnya bukan, ya kan? Dalilnya bukan itu. Dalilnya yang mana? Misalnya Nabi menghukumi orang saya kentut apa enggak? Saya kentut apa enggak? Apa kata Rasulullah? Tetap sholat sampai kamu cium bau atau mendengar suara. Nah, itu baru dalil, ya kan? Karena itu langsung apa Pak? Diucapkan siapa? Rasulullah. Begitu loh. Ini masih tetap itu namanya usul fikih juga. Yang qawaid itu masuk pembahasan itu masuk disebut usul fikih. Qawaid fikih ya. Qawaid fikih aja. Nanti ada qawaid usul fikih ada. Loh, saya pengen ngarang loh. Contohnya apa? Al-amru lil wujub. Itu kan kaidah, amr lil wujub. Itu bisa kita terapkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Atiullah wa atiur rasul. Berarti taat kepada Allah dan Rasul apa? Wajib dari mana? Al-amr lil wujub. Nah, gitu loh. Kita enggak usah, sorry itu lah si gotul amr apa ya? Enggak, langsung dari apa Pak? Nah, itu kan ringkas untuk wasilah, jembatan ke sana. Itu. Ada qawaid fikih. Kalau qawaid fikih langsung kasus. Kalau qawaid usuliyah, qawaid usul fiqh gitu ya. Itu untuk ke usul fikihnya. Gitu. Terus Al-akhbaru ta'riful khabari. Al-khabaru lughatan an-naba'u. Wal muradu huna ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. baik. Bakot. Khobar. Pengertian khobar itu secara bahasa adalah an-naba atau berita, dan maksudnya di sini adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan beliau ataupun perbuatan ataupun takrirnya ataupun sifat. Tayyib, al-akhbaru ta'riful khabar. Al-khabaru lughatan an-naba'u. Jadi kabar itu secara khabar secara lughah adalah apa? Berita, an-naba'. Wal muradu bihi huna ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin. Dan yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan ataupun sifat. Nah, sifat di sini ada dua ya. Wasfin khalqiyyin sama wasfin khuluqiyyin. Ya kan? Sifat yaitu sifat khalqi, sifat fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa? Khuluq. Lah mana itu yang kita teladani yang mana? Antum nek sudah terlanjur tinggi biar pendek. Terlanjur enggak punya jenggot biar apa, Pak? Jenggotan. Kan enggak? Mana yang yang paling utama khuluq. Adapun yang khalqi yang bisa kita apa, Pak? Kalau enggak
secara yang enggak terus wah iya Nabi jenggot kita beli obat apa? Jenggotnya gergene tok, ora lho tekan kene lho. Nah, kan enggak seperti itu. Ya, tidak termasuk apa? Sunnah. Gitu kan. Gitu ya. Yang maksudnya yang untuk diteladani itu. Nabi pertengahan, tidak tinggi, tidak apa Pak? Pendek badannya. Berarti yang tinggi operasi, dipotong apanya Pak? Kan yang enggak kan? Gitu. Enggak. Nabi badannya keker, sing kering-kering harus apa Pak? Tidak. Lah ya kan tidak kan. Jadi lebih ke khuluq. Oleh karena itu Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Gitu. Terus Qad sabaqa kalamu ala kami kasirin ahkamin ala kamin kasirin min qawlin minal minal qawli wa naqulu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwaru al-awwalu ma fi'luhu ma fa'alahu bi maqtadi bi muqtada al jabal jibil al jibillati iya kal kal akali akli wa syurbi wa naumi fala hukmu lahu hukma fi dzatihi walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin wa qad yakunu lahu sifatun matlubatun kal akli bil yamini aw manhi anha kal akli bis shimali. Baik, silakan. Dan telah berlalu penjelasan tentang ahkam lebih dari sekali. Ahkamin katsirin minal qaul. Dari perkataan. Ya kan banyak. Apa Pak? Terus apa? Khos, terus apa lagi Pak? Mutlak, muqayyad itu kan bagian dari apa Pak? Dari kalam kan? Gitu kan. Ini kalammu ini kalammu apa? Khos, ini kalam yang mutlak, ini kalam yang muqayyad, banyak sekali. Terus yang pertama wa ammal fi'lu, dan adapun perbuatan maka sesungguhnya perbuatan sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam. Ada beberapa macam. Yang pertama yang dilakukan berupa kebiasaan seperti makan, minum, dan tidur. Maka tidak ada hukum baginya di dalam zatnya. Akan tetapi terkadang perbuatan tersebut mengandung perintah padanya atau larangan padanya dengan suatu sebab, dan terkadang perbuatan tersebut bersifat tuntutan seperti makan dengan tangan kanan atau larangan darinya seperti makan dengan tangan kiri. Baik. Waqad sabaqal kalamu ala ahkamin katsirin minal qaul, dan sungguh telah berlalu kalam ya atas hukum-hukum yang sangat banyak dari qaul. Wa amal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Adapun fi'il ya perbuatan, maka sungguhnya perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam.
Al-awwalu ma fa'alahu bimuqtadal jibillati. Yang pertama, apa yang beliau kerjakan bimuqtadal jibillah, yang merupakan konsekuensi dari tabiat. Ya, dari apa, Pak? Jibillah. Jibillah itu sesuatu yang Allah tetapkan kepada seseorang. Misalnya ini orangnya apa, Pak? Pemalu. Ini orangnya apa, Pak? Pemberani. Ini orangnya apa, Pak? Pendiam. Nah, itu kan, itu satu orang dengan yang lain sifatnya apa, Pak? Beda-beda. Allah telah memberikan kepada masing-masing. Kal akli wa syurbi wa naumi fala hukma lahu fi dzatihi. Seperti makan, ya. Beliau makannya apa, Pak? Misalnya kurma, berarti kita makannya juga apa, Pak? Kurma terus, ya kan? Minum, beliau minumnya apa, Pak? Air putih, berarti es teh ditinggalkan misalnya kan. Tidur, ya, beliau tidurnya sedikit, berarti apa, Pak? Nah, gitu kan. Fala hukma lahu fi dzatihi. Maka yang seperti itu apa, Pak? Tidak ada hukum fi dzatihi. Secara zatnya. Walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin. Kan tetapi terkadang diperintahkan dan terkadang pula Pak dilarang karena sebuah apa, Pak? Sebab, ya, sebuah apa sebab. Wa qad yakunu lahu sifatun matlubatun kal akli bil yamin aw manhiyin anha kal akli bishimal. Dan terkadang, ya, ada juga sifat yang apa, Pak? Dituntut, maksudnya dituntut untuk dikerjakan, seperti makan dengan apa, Pak? Tangan kanan, ataupun dilarang, yaitu seperti makan dengan apa? Tangan kiri. Ya, itu semua berasal dari apa, Pak? Apa yang beliau kerjakan bil jibillah, ya kan? Bimuqtada apa, Pak? Jibillah. Secara tabiat apa? Nabi itu kalau makan otomatis apa, Pak? Tangan kanan, ya kan? Begitu. Nah, secara tabiat beliau seperti itu dan ditambah kuat dengan apa? Ada hadis yang melarang kita makan dengan apa, Pak? Tangan kiri. Jadi hukum asalnya tidak ada hukum, menjadi apa, Pak? Diperintahkan. Gitu loh. Pada asalnya bebas loh, kiwa tangan terserah. Tapi ada larangan, berarti jadi apa, Pak? Yang tangan kiri ada larangan, jadi tidak boleh. Gitu ya. Jadi apa, Pak? Tadi, Pak, wa qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu apa, Pak? Li sababin. Gitu. Terus boleh. Kalau pembiasannya seperti yang ini, sebenarnya Allah itu sudah mengatur ke Rasulullah, para Rasul itu buat ini kebiasaan, lalu terus Allah memerintahkan Nabi ini jadikan hukum. Iya, semuanya adalah dari apa, Pak? Pengaturan siapa? Allah. Sampai jibilah beliau yang ngatur siapa? Allah. Kemudian yang ini sampaikan, ya Allah, semua syariat kan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Dari awal Rasulullah suruh makan kanan. Iya. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau makannya tangan kanan. Berarti kan jibilah. Gitu loh, Mas. Paham Mas Pak Uta? Sebelum diangkat jadi nabi, makannya dengan apa? Tangan kanan. Berarti kan itu apanya? Tabiatnya, jibilahnya, kan gitu. Nah, kemudian diangkat jadi rasul, ada perintah pakai tangan kanan, larangan pakai tangan kiri. Jadi sekarang jadi syariat. Tadinya jibilah, pada asalnya jibilah itu tidak ada kewajiban kita untuk apa, Pak? Mengikuti, ya kan, menjadi apa? Wajib. Pakai tangan kanan, haram pakai tangan apa? Kiri. Gitu loh, Pak. Kan maka tadi waqad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin, karena sebab khusus gitu. Terus gitu, Pak Okta. Semuanya dari Allah juga. Ini semua yang ngatur siapa? Allah. Tidak ada kita yang tidak diatur oleh siapa? Allah. Semuanya. Hatta Rasul yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya kita harus yakin. Ya. Terus asani ma fa'alahu bihasabil 'adati kasfatil libasi famubahun fi haddi dzatihi wa qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin. Yang kedua, apa yang beliau kerjakan disesuaikan dengan adat. Nah, berarti adat itu adat masyarakat gitu ya, di sana gitu loh.
Karena kan sesuai adat. Kalau tadi jibilah, berarti jibilah itu apa? Tabiat individu. Nah, adat berarti apa, Pak? Masyarakat sekitar beliau berarti kan. Notabene adalah bangsa Arab, notabene lagi adalah suku apa? Quraisy. Terus Seperti sifat baju, maka mubah pada atasan zatnya. Dan terkadang menjadi diperintahkan dengannya atau dilarang karena suatu sebab. baik. Atsani ma fa'alahu bihasabil adah. Apa yang beliau kerjakan bihasabil adah, sesuai dengan adat kebiasaan. Kasifatil libas, seperti sifat apa, Pak? Pakaian, ya. Famubahun fi haddi dzatihi, maka mubah pada batasan zatnya. Pada asalnya apa, Pak? Mubah, gitu ya. Waqad yakunu ma'muran bihi, dan terkadang itu apa, Pak? Diperintahkan atau malah terkadang dilarang li sababin, karena sebuah apa, Pak? Sebab. Emang ada yang dilarang? Ada. Masyarakat jahiliyah itu kebiasaan kalau tawaf apa, Pak? Telanjang. Nah, iya kan? Itu. Nah, terus dilarang. Ya kan? Seperti itu. Pada hukum asalnya adalah apa, Pak? Mubah. Ya, jadi kamu kok nggak mencontoh Nabi kan ya? Kok malah pakai sarung sama peci kapal, kamu itu gimana? Misalnya ya. Pada asalnya apa, Pak? Mubah. Ya, begitu. Tapi tidak juga terus ngkai kesenangan ngene-ngene ya pakai udeng-udeng terus. Kalau dilakukan dalam rangka apa, Pak? Cinta kepada siapa? Nabi, ya dapat apa? Pahala. Gitu ya. Insya Allah. Tapi dengan catatan tidak menjadi saubu sughroh. Apa, Pak? Bagian yang sughroh apa, Pak? Di tengah orang malah membeto dewe jadi apa, Pak? Aneh dan seterusnya. Itu malah tidak apa? Tidak diperbolehkan. Gitu. Iya. Itu. Kecuali aneh yang itu memang syariatnya seperti itu. Aneh gini dhuwur. Waduh, ini aneh ya. Ini pas mata kaki kadang-kadang di atasnya yang aneh ini. Nah, tapi itu aneh yang apa, Pak? Yang disyariatkan. Itu boleh. Iya. Memang begitu, karena setan itu memang membujuk orang untuk benci kepada Bapak Islam. Ya kan? Kalau aneh di atas, maaf, di atas mata kaki ya kan, itu aneh yang banyak sekali apa problematika. Tapi kalau di atas dengkul itu juga aneh sebenarnya, ya kan? Ini sebenarnya juga Bapak aneh, tapi tidak masalah, ya kan? Benar apa tidak? Benar ya. Di atas dengkul, mohon maaf, apalagi akhwat, biasa-biasa tidak ada celaan. Ini sebenarnya aneh juga menurut kebiasaan mana, Pak? Kita kan sini itu. Tapi biasa, tapi kalau di atas mata kaki, itu yang apa, Pak? Terus sekarang nggak jadi aneh. Kenapa? Karena datang dari, mohon maaf, Korea. Ya kan? Sekarang nggak aneh. Lah kepiye? Dulu awalnya apa, Pak? Aneh. Gitu. Oh iya. Itu yang kedua. Jadi hukum asalnya adalah Bapak, ya mubah-mubah saja, mau pakai mau tidak, ya kan? Mubah. Ya, tapi kalau dia pakai seperti dalam rangka apa, Pak? Cinta Nabi, mencontoh Nabi kecintaannya, maka dia dapat pahala kecintaannya tersebut, ya, seperti itu. Nah, kalau jadi saubu sughroh pakai di mana? Di rumah kan bisa. Di rumah pakai apa, Pak? Nah, imamah atau apa, ya kan? Ya, gitu. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi ada dua, Pak. Jibillah itu la hukma fi dzati, tidak ada hukum secara asal zatnya. Kalau yang ada juga sama, hukum asalnya bahwa mubah-mubah saja, bisa diperintahkan, bisa dilarang, ya, karena ada suatu apa? Sebab, ya, misalnya ya mubah-mubah saja, saya pakainya seperti itu. Kalau membuka aurat jadi apa, Pak? Jadi dilarang, kan gitu kan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.